Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Coach, kita geser ke, karena tadi sempat disinggung masalah Barca, kita juga pengen ngobrolin tentang ngobrolin tentang Lewandowski. Nih, Lewandowski ini menarik nih, dengan umurnya yang makin matang, tapi juga di Polandia kemarin pas di Euro ternyata dia tidak menjadi pilihan utama. Nah, gimana masa depan dia di Barcelona, lo melihat secara permainan ya coach harus ke depannya? ada pelapis sih. Karena gue nggak ngelihat Vitor Roque bisa jadi pelapisnya. Kalau gue bilang, ya gue nggak tahu Barca punya duit atau sebanyak apa duitnya kan. Tapi gue bilang harus datengin pelapis. Kalau perlu si Vitor Roque kan dijual lah, 40-50 juta lumayan lah, ya kan? Tapi kalau menurut gue malah pertahanin coach, karena kasihan gitu. Dia datang itu. Ini sepak bola nggak ada kasihan-kasihanan. Kenapa Jalo kok bisa Faktor ngomong gini ya, kasihan, Vitor nggak Roque itu kan jelas. datang di bulan Januari 2024. Kita Ya, lihat juga. Kalau lu dilempar ke youth-nya Madrid, Barca yang main di Segunda Division, ya, Division. itu, dan lu tetap dicadangin, ya something wrong with you man. Something wrong, tapi kenapa gue agak melunak, gue juga gak terlalu impress sebenarnya sama Vitor Roque, tapi kenapa gue harap dia dikasih kesempatan, at least bersama pelatih baru si Flick ini. Kita juga harus ingat, di Januari dia datang, itu kondisinya kan gak bagus-bagus banget Barcelona. Si Xavi ngumumin dia mau cabut, dia habis itu gak ngasih kepercayaan ke Vitor Roque, habis itu ternyata dia U-turn, balik lagi, gue mau ngelatih lagi dia ke Barcelona. Akhirnya dia masih gak percaya, gue gak mau permainin lo lagi. Dan akhirnya dia beneran cabut pada akhirnya, itu kondisi yang gak ideal banget untuk seorang pemain muda menurut gue. Gak ada hubungannya, lu terlalu otak lu terlalu dicuci sama media massa, nggak ada hubungannya. Gue hanya membayangkan kondisi dia yang nggak nyaman gitu. Pada saat Barca utangnya ratusan berapa miliar lah, whatever utangnya banyak banget, Barca juara juga kok. Iya, dapat di Liga. Juara tapi berdasarkan performa lini belakang yang bagus gitu. Oh Dan mereka iya, butuh tetap juara pelapis. kan. Iya, jadi nggak ngaruh terhadap performa pemain atau apa. Lu menang 1-0 tetap you still win the game walaupun mainnya jelek banget sampai gue males nonton, tapi lu juara. Jadi apakah itu ada performanya dengan Sikon? Nggak ngaruh. Sikon, tapi gue tetap poin gue pertahanan yang ngaruh, ya gue nggak peduli poin lu apa. Yang ngaruh itu kecuali gaji lu nggak turun, Ya, ganggu. mundur, itu baru ngaruh terhadap performa lu. Ya. Karena lu harus kasih makan, kasarnya begitulah. Ini kan enggak. Semua yang diinginkan oleh tim pelatih dan diberikan semua. Bahwa di dapur masih ada ibarat mau beli makanan harus ngebon dulu atau apa-apa, ya itu urusan mereka. dapur. Iya. Iya. Tapi yang di lapangan kan diberikan segala fasilitas. Jadi nggak begitu ngaruh. Jadi untuk gua alasan kalau Vitor Roque emang ini pemain overrated, salah beli aja itu. Overrated Deco mungkin iya, soalnya dibeli juga bukan harga yang murah dan dia Iya, juga 40 kesannya juta ya kalau nggak agak salah. kurang lebih 40 segitu. juta. Saingan sama Endrick lah harganya segala macam, tapi untuk musim yang akan datang kan setidaknya Barcelona dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kita nggak ngomongin soal pendatangan pemain dulu, tapi kan at least musim ini kayaknya nggak kedengeran mereka ada masalah buat registrasi pemain ya, buat liga yang akan mulai. Jadi menurut Inigo gua Martinez belum didaftarin. Oh iya. benar. Inigo, tapi kan nggak masuk rencana Hansi Flick juga kelihatannya si Inigo nggak itu. tahu Tapi juga kalau tuh. untuk yang lain, at least itu sebuah angin segar lah buat Barcelona. Artinya finansial mereka nggak seburuk-seburuk musim sebelumnya. iya, Iya, betul. iya itu Jadi iya. gua harap Barcelona menghadapi musim yang baru, kita ngeliat sendiri Ya, gue standar nggak Madrid setuju bakal dengan gimana. pendapat lo. Kasihan. This is fucking professional football industry, man. Simpati. Kasihan. Simpati. Ya, gini. Gue paham, Iya. coba pahamin. Kalau misalkan dari coach as a profesional Ya pemain iyalah. bola aja. Mana ada kasihan. Iya, tapi dari Rizal juga mungkin dia bukan kasihan, tapi lebih ngeliat kayaknya nih kalau dikasih waktu ada potensi dah. Nah, gitu kan? Maybe, just That's maybe. different. That's different Iya. kan? Gue nggak ngelihat potensi itu. Nah, lu nggak melihat potensi itu Iya. dan lu melihat potensi itu. Potensi itu menurut gua masih ada. Kalau soalnya kalau kasihan, Jal, semua pemain kasihan. Kasihan. Darwin Nunes juga kasihan. Kasihan ya. banget ya. Ngapain lu kasihanin gaji gede? Gue nggak perlu dikasihanin. Iya dong. Pelatih Ya, baru. Gue kalau gue jadi pemain pro Barca minimal gue gaji let's say 100.000 seminggu, itu berapa 100.000 itu? Iya. 1,4 M. Miliaran. Iya kan? Sebulan let's say 5 M. Ngapain lu kasihanin gue? Gue nggak main juga nggak masalah. Happy juga. Iya, Mau dikasihanin orang gila. Dan tapi ngomongin masalah duit kan Barcelona juga ini ya dengan mahar 55 juta plus 7 juta euro ada Here we go barengan sama Dani Olmo, Iya, nggak bintangnya Spanyol di Euro kemarin. Hanya di turnamen Hanya sama di Spanyol. turnamen itu. Di turnamen apa yang membuat lo nggak impress padahal ya kan? Karena gue puluhan kali nonton ini pemain. Dan dia di Leipzig pun bukan pemain inti, bukan pemain penting. Gue nggak ngerti angka dari mana itu
berapa? 55 juta. Iya, 40 juta, 50. Kalau 10 juta oke lah, 15 juta. Ya, kecil banget coach, kan juara Euro labelnya dan juga. Ya kan bukan dia, emang juara dua sendirian apa? Juara Euro kan 11 orang. Iya sih. Dan dia masuk pun menggantikan Pedri. segeranya Pedri. Lu Iya. kalau nah Yamal kok bisa nilainya 200 300 Iya. bahkan bayar klausulnya 1 M. Itu juga juara Euro. Ya kan enggak gitu Pak parameternya. Tapi gue nggak ngerti karena di tengah itu udah cukup banyak. Xavi, Pedri, De Jong, Gundogan, Fermin Lopez, Ole Romeo udah dibuang, minimal lu punya 5 tambah 1 lagi. Mending lu beli striker. Yang lo butuhkan tadi yang Iya, Lewandowski butuhkan, iya. ngelihat harus Atau ada lu beli sayap pelapisnya. kiri. Kan Joao Felix kemungkinan Iya, besar tadi. pergi. Iya. Lanjutin. Siapa sayap kiri? Iya, tadinya Diaz rumornya, tapi Luis Diaz, tapi Luis kayaknya Diaz nggak ada kayaknya pergerakan. masih bertahan Nggak ada lah. pergerakan. Ya semoga Luis Diaz. Gue happy banget kalau Luis Diaz datang. Gue sedih coach. Liverpool dengan Sedih-sedih Luis Diaz. lagi nih. Iya. Ya, I mean, kalau duit lu pas-pasan, sama kayak kita, kalau Iya. duit kita pas-pasan kan kita Harus selektif memilih beli yang apa. keluarkan uang, kita prioritaskan. Iya. Prioritas itu bukan di lini tengah. Emang Olmo goal getter kan nggak juga. Yep. Ngerti nggak? Gue nggak ngerti pembelian Olmo ini asli. Kalau dari sudut pandang lo gimana pembelian Olmo? Gue juga nggak ngerti, tapi berusaha ngerti kenapa dia datengin di transfer window sekarang. Mungkin Gundogan udah mulai menua, Pedri juga injury prone, Kan lu masih punya si Fermin Lopez, Lopez, loh. tapi mungkin butuh standar yang usianya gapnya biar nggak terlalu dari senior ke mudanya terlalu Ya, jomplang betul. gitu coach. Mungkin pertimbangan ya kan. Betul. Jadi Maka dari itu gue bilang kalau butuh ya mungkin kalau 10-15 juta, tapi It's nggak okay. 40 juta. mungkin ada faktor pengaruh embel-embel La Masia-nya juga mungkin. Dia lulusan La Masia, mungkin Enggak Barca meromantisme lulusan La Nggak Masia ada kayak gitu. romantisme. Di top sport Tapi industri bola nggak ada romantisme. Untuk kasus Olmo mungkin, tapi dengan harga segitu ya gue mungkin menganggap ini transfer yang untuk sekarang mungkin bisa gue mengerti, tapi dalam 2 tahun 3 tahun mungkin ini akan jadi pertanyaan gitu, karena bukan menjawab kebutuhan dari Barcelona dan juga Iya. si Hansi Flick. Mungkin kecuali dia mendadak bagus kayak main di Euro, Ha-ha. cetak Ya. banyak gol. Nah itu orang masih bisa terima. Tapi kalau ujungnya ntar dicadangin juga ya. sia-sia. Ya tapi kan makanya Dengan nih harga belum segitu. tahu nih tapi belum tahunya dia walaupun dicoba nanti di liga tapi dengan 55 jutaan tadi menurut lo overrated. Iya, Harusnya harganya sangat. Olmo 15. Iya. Murah banget siapa sekitar 15 juta main bola. Kan udah hampir Itu nggak AWB dapet. itu 15. Silakan kalau mau. Mungkin Olmo ini kalau nggak ada Euro harganya nggak segitu kali menurut. Iya, Nggak iya, 55 iya. juta Betul, menurut betul. gue. 30 20 masih make sense banget untuk Olmo Iya. karena dengan kualitas Dia dia. 20 masih oke lah. Oke, kualitas dia sebenarnya punya lah, tapi kalau soal kebutuhan Barcelona ngegolin kan. Kegolin itu bukan dia jawabannya. Dan dalam 2 tahun, mungkin sekarang kita ngomong oh dia pemain yang versatile, dia bisa nge-cover 3 posisi, 4 posisi, dia bisa main di situ, gelandang striker dia bisa. Tapi dalam beberapa tahun yang mendatang, gue selalu kritik si Olmo ini, dia nggak punya posisi favorit si Olmo ini. Oke. Dia nggak punya posisi yang firm, Yang firm satu untuk posisi. dia. Iya, posisi dia tuh nggak terlalu jelas gitu. Jadi Ya, menurut gue 1 tahun 2 tahun ini akan jadi masalah khususnya. si Oke, Olmo. pertanyaannya adalah gini, di Barcelona keputusan untuk membeli pemain dari direktur olahraganya atau dari pelatih sebagai manajer Hansi Flick coach? Nah untuk ini gue nggak pembelian. tahu. Kayaknya Deco yang powerful. Iya kan, jadi siapa tahu emang tidak dibutuhkan Hansi Makanya Flick. si Vitor Roque datang. Iya. Karena koneksi sama Brasil ya Portugal Brasil kan Deket lah serumpun koneksi ininya segala macam. gitu. Jadi kayaknya Deco. Gue nggak yakin si Hansi Flick. Emang Hansi Flick tahu Vitor Roque? Nggak tahu juga. Kalau Olmo kan mesti tahu. Ya. Jadi kalau Olmo ya karena Jerman mungkin tahu budaya pemain Jerman gimana. Tapi kalau sana duit Barca kayak Madrid, Ya. gue nggak masalah. Nggak berseri 40 nggak juta. apa-apa lah. Ini Nggak duit lo nggak terbatas, masalah, kok iya. lo nggak Kan duit selektif lu sih gitu ya. pas-pasan. Kenapa lu nggak fokus ke winger kiri lah untuk Winger. Iya, gantiin iya. Joao Felix lah. Fullback Iya, juga iya, menurut iya, gua. iya. Jadi memang ya mungkin Jebretim juga udah pada banyak yang tahu ya kalau di sebuah klub itu nggak semua keputusan pembelian tuh ada di tangan pelatih kepala Betul, gitu. betul. Justru Ya kan? lebih sering nggak daripada lebih sering iya. nggak bahkan Iya. kan lo ada di direktur Sporting olahraga. Beda dan kayak dulu di IPL itu pelatih punya power karena mereka merangkap manajer. manajer. kan. Iya. Kalau sekarang kan udah munculan dirtek Yes. udah munculan. Jadi Iya. bukan semua wewenang Yes. untuk pelatih. Nah, lo gimana sebagai fans Barca, Jebretim? Kalau tadi Koci dan Rizal hampir sepakat untuk nggak begitu happy dengan transfernya Dani Olmo, ya kan? Coba kalau lo komen gimana, lo setuju apa enggak, happy apa enggak sebagai fans Barca dengan adanya transfer Dani Olmo. Tapi sebelum gue lanjut ke pembahasan selanjutnya, gue pengen ingetin juga buat Jebretim kalau nanti jam 9 malam ya, jam 9 malam kita akan ada TikTok live. Ya. Joget dulu lagi. Lu kan Kenapa belum joget aja tuh? disuruh joget sama marketing lu. Karena sekarang masih suruh blind rating. Marketing gue tahu
batas di mana gue mau bergerak atau Ya, nggak bakalan. Di live Nggak TikToknya bakalan. Jebret Media, di Jebret Media Store akan ada jersey Tranmere dijual eksklusif di situ. Jam 9 malam. Oke, live TikTok. Kalau laku banyak, Abrar joget. TikTok. Abrar jangan joget TikTok ya. Ditungguin ya. Oke. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Gue harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.